Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu enggak jatuh itu. Aman. Waduh, kayak luar angkasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak Rektor yang sangat kita banggakan, pengasuh santri 68.000 pesantren terbesar se-Indonesia. Dan para pembantunya, Yai Sedih yang Allah hormati, para sivitas akademika Unibro, teman-teman mahasiswa, dan seluruh hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita ini mulai 1-2 tahun terakhir inilah ya, mulai ada tema baru, ngaji kebangsaan. Biasanya ngaji muludan, Agustusan. Ini ada tema baru ngaji kebangsaan. Dan ini menjadi penting, karena ini zaman milenial. Milenial itu lintas batas. Lintas batas pengetahuan, lintas batas kebudayaan, itu milenial. Orang Malang bisa berbudaya Eropa. Tidak lagi mengatakan aku cinta padamu, tapi I love you. Orang Malang bisa makan spaghetti, bahkan lebih spaghetti daripada orang Itali. Orang Malang bisa lebih Arab dari Arab. Bahkan takbirnya bisa lebih tinggi dari Saudi. Ini adalah milenial. Sebuah ruang lintas batas. Masa mudanya Bapak Rektor untuk menjangkau Afrika, untuk melihat gajah, mesti menunggu flora dan fauna. Ya ini yang tua-tua ini. Makanya kalau dulu flora dan fauna acara favorit karena menunggu gajah dari Afrika. Walaupun kadang diganggu siarannya Pak Harmoko. Tapi sekarang lintas batas. Yang penting punya kuota, tinggal pegang smartphone, semua jadi satu di situ. Cari center ya di situ, cari radio di situ, cari koran di situ, cari televisi di situ, dan cari apapun di situ tinggal ketik kucing Afrika keluar. Kalau mau iseng bokong India keluar. Itu milenial. Ini milenial. Manusia bertemu dalam satu ruang yang sesungguhnya adalah capaian-capaian peradaban. Akan tetapi satu yang tidak bisa dijangkau oleh anak milenial, apa? Batas teritori negara. Engkau bisa menjadi lebih Arab dari Arab, tapi ketika orang Malang pergi ke Arab, tetap ditanya pasportmu mana. Kita bisa lebih Amerika daripada Amerika. Bapak Rektor ini lebih Jerman dari Jerman kayaknya. Tapi kalau ke Jerman tetap ditanya pasportnya mana. Artinya batas teritori makhluk milenial adalah batas negara bangsa. Atau batas nation state. Dan batas negara bangsa atau nation state ini adalah batas yang diberikan oleh Allah berupa pesan khusus pada umat Rasulullah. Umat Nabi Musa tidak mendapat pesan kebangsaan. Umat Nabi Isa tidak mendapat pesan kebangsaan. Bisa kita telusuri dari Injil dan dari Taurat. Kenapa? Karena umat-umat sebelum Rasulullah ini umat yang sangat sektoral. Bahkan ada yang landlock, ada yang terkunci di daratan. Nabi Adam umatnya baru satu keluarga. Ya problemnya baru urusan cinta. Nabi Nuh umatnya satu kampung. Dan pikniknya juga belum jauh. Jadi jauh karena dilemparkan banjir. Umat Nabi Musa, walaupun Nabi Musa garangnya kayak gitu,
Baru seputaran Mesir sama Filistin. Nabi Isa baru sampai Romawi, itu pun Romawi yang datang. Umat Nabi Musa belum sampai Malang. Apalagi sampai Kangean belum. Kalau ada yang di Kangean. Tapi umat Rasulullah ini adalah umat yang sudah lintas batas. Ketika Rasul jadi Nabi, seluruh dunia sudah ada isinya. Sudah ada makhluknya. Dan makhluk di zaman Rasulullah sudah punya identitas bangsa. Makanya pesan waja'alnakum syu'uban wa qabaila cuman dikunci dengan satu kalimat. Lita'arofu, agar kalian saling pengertian. Karena Rasulullah jadi Nabi itu umatnya sudah macam-macam. Dan bentuknya sudah berubah. Nabi Adam bentuknya masih tinggi ya segede inilah kalau Nabi Adam 60 dirok itu sak dirok segini. Artinya sekitar 55 meter. Besar umat Nabi zaman Nabi Adam itu gede, wong kadalnya aja segede dinosaurus. Besar memang. Iya zaman Nabi Musa itu bulunya itu masih menusuk kain. Jadi Nabi Musa itu kalau pakai jaket itu bulunya keluar menusuk bajunya itu ya kayak landak gitu kira-kira lah. Tapi zaman Nabi Muhammad pergeseran manusia lepas dari benua, lepas dari pulau menghasilkan wajah dan bentuk yang sudah berbeda. Sudah yang masih terkunci di Arab berubah. Apa tetap cantik ganteng. Yang bergeser ke Eropa tinggi besar rambutnya merah. Yang bergeser ke Afrika hitam gosong kayak kopi. Yang geser ke Cina berubah menjadi tembem sipit-sipit. Yang geser ke Indonesia menjadi kecil-kecil pesek-pesek minimalis. Lah ini ketika Nabi Muhammad jadi Nabi. Makanya pesan kebangsaan itu diberikan kepada Nabi. Dan untuk menghindari agar tidak terjadi perbenturan peradaban, perbenturan kemanusiaan, kaum muslimin itu diajarkan satu. Yang pertama sholat. Sudahlah kamu sholat situ. Ini menghadap kemana? Ini masjid sini. Menghadap ke barat. Gak boleh masjid di Indonesia menghadap ke timur. Gak boleh. Masjid ke barat sana. Sholatnya. Karena di sana ada kiblat. Kiblat itu di Makkah. Wujudnya batu yang ditumpuk. Yang merupakan tanda peradaban pertama di muka bumi. Muka bumi itu peradaban Adam yang disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Agar kita selalu ingat ke sana karena Nabi Adam turun, tandanya itu. Untuk mengingat kita bahwa kita ini akan pulang ke kampung halaman dan untuk mengingat bahwa kita ini alien yang pertama itu aja. Loh manusia ini alien pertama karena turun dari langit. Ya makanya karena alien ya rakusnya luar biasa, pinternya luar biasa, memimpinnya luar biasa dan bentuknya paling bagus wong. Alien. Kita ini makhluk langit, makanya bentuknya ya berbeda dengan kambing. Makanya kita disebut aksani takwim, bentuk terbaik. Kambing dari dulu mulutnya begitu, kalau lapar Mbak kalau pengen kawin Mbak itu udah dari dulu. Tapi mulut manusia bisa ngomong, bisa bahkan tidak bunyi pun bisa ngomong. Aksani takwim, tangannya paling baik. Tangan monyet kalah sama manusia, tangan monyet gak bisa utek-utek upil, gak bisa. Ngupil gak bisa, tangan manusia bisa, ini aksani takwim. Bahkan bisa ngomong. Lah ini laqad khalaqnal insana fi aksani takwim. Tapi aksani takwim kita, ini sudah berbeda-beda di zaman Rasulullah. Sudah pesek, masih cakep, macam-macam aksani takwimnya. Lah kita kebagian aksani takwim Indonesia ya minimalis begini. Nah maka agar manusia itu tidak lupa walaupun berbeda-beda, dulunya tetap satu. Jadi pelajaran Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya pelajaran Islam pertama kali dulu. Walaupun kita berbeda-beda, kita dulu punya nenek moyang yang satu. Nabi Adam, Siti Hawa. Dan pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa disimbolkan dalam satu bentuk namanya Jabal Rahmah. Makanya kita ini disuruh tengok Jabal Rahmah kalau pergi haji untuk mengenang masa lalu nenek moyang kita
Satu, mau jadi Cina ya dari situ nenek moyangnya, mau jadi Arab ya dari situ, jadi Eropa juga dari situ, jadi Indonesia juga dari situ. Inilah prinsip dasar yang kemudian dikenal dengan ukhuwah basyariyah. Ini Islam ini sudah disiapkan untuk menjadi makhluk masa depan, untuk tidak tersandra oleh masa lalu. Jadi untuk menjadi manusia masa depan, Allah sudah bikin resolusi agar kaum muslimin tidak disandra oleh masa lalu. Makanya kita cuma diminta untuk saling pengertian gitu aja. Arab ya kita pengertian lah, cantik ganteng gak usah emosi. Karena gak ada air. Makanya dibikin cantik ganteng biar kalau gak mandi ya tetap cantik, tetap ganteng gitu aja. Ya kira-kira begitu, gak ada dalilnya. Dan karena ini bukan rukun iman gak usah dipercaya deh. Wong itu lita'arofu agar kalian saling pengertian. Cuman orang Depak memaknai saling mengenal, kurang pas kalau menurut saya. Bahasa saling mengenal untuk ta'aruf itu gak pas. Karena apa? Bahasa Indonesia mati ketemu bahasa Al-Quran. Ini biasa dalam rumus ilmu linguistik itu ada begitu. Kekalahan satu bahasa karena kalah tua. Bahasa Indonesia sama bahasa Jawa kalah tua. Makanya bahasa Indonesia nggak sanggup menerjemahkan kunduran truk, nggak bisa. Nggak bisa. Dia mati dia. Pecirit itu udah nggak bisa. Iya. Ini dalam tataran ilmu linguistik memang ada masalah. Makanya ketika bahasa Indonesia ketemu bahasa Arab mati. Lita'arofu bimakna saling mengenal. Bukan saling pengertian. Karena kalau mengenal itu bisa menjadi masalah. Saya mengenal tikus tapi pengen mukul kepalanya aja. Saya kenal ular tapi pengen bunuh aja. Maka lita'arofu adalah saling pengertian. Eropa tinggi besar rambutnya merah, kita pengertian aja. Karena di sana musim dingin. Kalau dibikin kecil kedinginan mati itu aja. Makanya mereka kalau musim dingin lari ke Indonesia karena kehilangan ultraviolet, pigmen kulitnya berubah, maka dia lari ke negeri tropis untuk berjemur. Maka sesungguhnya ketika mereka ke sini itu berjemur bukan pornografi. Kita aja yang ngeres kata. Maka siapapun pemimpin dari Unibro nanti yang lahir, tolong enggak usah bikin perda syariat khusus mengatur turis harus pakai jilbab, enggak usah. Ini pengertian dasar. Orang Eropa kalau musim dingin tanpa daun karena rontok di musim gugur. Makanya bulan Desember ketika tidak ada daun, Natal menggunakan daun cemara karena hanya daun itu yang tidak rontok. Makanya tidak usah heran kenapa Natal pakai daun cemara, karena itu yang tidak rontok, bukan saking hebatnya daun cemara. Seandainya Natal asli Malang bisa daun jambu, bisa daun mangga. Makanya takmir masjid Raden Fatah tidak usah emosi. Jangan kau tanam cemara di depan masjid kami, itu pohon Kristen, semenjak kapan pohon punya agama? Ini. Jadi Islam itu sudah dipersiapkan betul untuk menjadi manusia masa depan. Afrika kenapa hitam gosong? Tidak usah emosi. Allah menitipkan singa di Afrika, dibikin putih dikejar singa kelihatan. Lah kalau hitam tengkurap udah dianggap kayu kebakar, udah nggak kelihatan. Cina kenapa tembem sipit? Karena di sana ada musim dingin, salju turun, mataharinya keluar, silaunya luar biasa. Lama-lama ya begini mengsilau. Indonesia kenapa kecil-kecil, pesek-pesek dan minimalis? Allah menempatkan kita di buminya yang paling indah namanya Indonesia. Nah itu aja kita diminta pengertian aja, lita'arofu agar pengertian. Ini Islam dipersiapkan dialektikanya. Makanya Islam ini makhluk masa depan betul. Jadi kalau sudah lihat Jabal Rohmah kok nggak mengerti perbedaan antar bangsa dan perbedaan manusia, ini pasti hajinya mardut. Eropa apa dikasih bekal itu? Tidak. Bagi Eropa ras terbaik adalah ras Arya. Ras Arya ini ras terbaik, kulit putih terbaik. Makanya ketika Christopher Columbus terdampar di Tanjung Harapan, menemukan orang Afrika, dianggap bukan manusia. Dianggap ini adalah neraka yang dibiarkan oleh Allah, karena kejahatan di dunia dibalas oleh neraka, dibakar tapi tidak boleh mati agar bisa disiksa lagi. Orang gosong dengan rambut hitam adalah bukti neraka itu ada. Makanya Christopher Columbus menembaki orang Afrika. Dan bahkan kemudian perbudakan dimulai dari Afrika.
Hampir seluruh perbudakan dimulai dari Afrika. Maka Afrika ketika menghindari perbudakan, maka konsep kecantikannya berbeda dengan orang lain. Tanpa bibir itu cantik, tanpa telinga itu cantik, karena dipotong untuk menghindari perbudakan. Dan cerita perbudakan dari Afrika yang paling mengerikan adalah cerita Amistad, di mana manusia Afrika dikapalkan dalam satu lambung, ditumpuk seperti kayu. Yang mati dibuang di laut, yang selamat dijadikan budak di Eropa. Peristiwa Amistad adalah peristiwa kemanusiaan yang tidak bisa dihapus sampai hari ini. Dan Amistad akhirnya meninggalkan satu keindahan yang kita bisa rasakan. Dalam duka mereka menciptakan musik yang dikenal dengan musik akapela. Musik akapela akhirnya didekonstruksi oleh orang Eropa menjadi musik jazz, menjadi musik kelangenan. Musik jazz kemudian diadaptasi lagi, didaur ulang menjadi musik blues yang dijadikan alat pemberontakan namanya musik rock. Ketika masuk Indonesia berubah menjadi rock dut. Ini ya. Orang Eropa masuk ke Indonesia tidak pernah memandang kita adalah manusia. Karena bagi mereka di luar ras Arya adalah bukan manusia. Dan pola pikir itu tercetak bahwa selain manusia adalah keturunan monyet. Dan monyet tertua ada di Nusantara namanya Pithecanthropus erectus, Zuluensis dan Wajakensis. Makanya kemudian Belanda memperlakukan orang Indonesia tidak lebih dari manusia. Itu harus kita pahami. Makanya di Pulau Jawa Belanda menyebut orang Jawa dengan sebutan kowe. En kowe adalah munyuk. Karena alat anak monyet namanya munyuk. Dan dia tidak punya hak konstitusi. Makanya orang Jawa Timur jarang yang menyebut kowe. Tapi kon, iso dikongkon. Meningkat dikit yang punya hak konstitusi namanya sampean. Karena kaki, penjenengan kang jumeneng, sinuwun kang dimintai, ngarso dalem yang berdiri di depan manusia. Makanya jangan sebut temannya kowe karena itu tinggalan Belanda, karena kita disebut Pithecanthropus Wajakensis Zuluensis. Wah, ini lah. Jadi resolusi itu sudah dibuat, maka dialektika kebangsaan Islam itu dialektika masa depan. Kemudian sejarah manusia ini hampir punah dan hilang. Allah mengutus Nabi Ibrahim untuk mencari jejak itu. Dan jejak itu akhirnya ditemukan di sebuah lembah. Ketika jejak itu ditemukan, Nabi Ibrahim cuma melantunkan sebuah doa. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Karena jejak ini ditemukan oleh Nabi Ibrahim, maka seluruh manusia bersepakat bahwa Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya wal Mursalin. Dan sampai hari ini Nabi Ibrahim dikenal oleh seluruh manusia dengan nama yang berbeda. Ada yang mengenal Ibrahim dengan istri Sarah, ada yang mengenal Abraham dengan istri Sarah, ada yang mengenal Brahma dengan istri Saraswati. Orang Hindu mengenal Brahma, istrinya Saraswati. Orang Ibrahim mengenal istri Sarah, mengenal Abraham, istrinya Sarah. Sudah selesai di situ, ada resolusi konflik. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan dua jejak kelahiran, yang satu berputra namanya Ishak, yang satu berputra namanya Ismail. Dari Ishak lahir Yakub atau Israel, dari Israel melahirkan sebuah bangsa namanya Bani Israel. Dari Bani Israel lahir Nabi Musa melahirkan peradaban Yahudi, dari situ lahir Isa melahirkan peradaban Nasrani, dan dari Islam dilahirkan dari peradaban Ismail punya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, peradabannya Islam. Yang satu berpusat di Masjidil Haram, yang satu berpusat di Baitul Maqdis. Maka harus ada resolusi konflik. Resolusi konflik itu diselesaikan oleh Allah dengan mengangkat Rasulullah ke langit, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini luar biasa persiapan Islam untuk menjadi agama masa depan. Dan agar simbol Ibrahim tidak hilang, maka kaum muslimin jejak Ibrahim diadakan dan dibiarkan utuh dan untuk dinapaktilasi. Bekas Nabi Ibrahim diabadikan dalam sebuah batu namanya Maqam Ibrahim. Jejaknya Nabi Ismail diabadikan dalam sebuah bentuk namanya Hijir Ismail. Lari-larinya Siti Hajar diingatkan dalam sofa dan
Marwah, lempar setan dalam Jamarat Ula, Wusta, Aqabah, dan begitu seterusnya. Dan kaum muslimin mengambil alih simbol itu dengan ibadah haji. Makanya biar kaum muslimin yang paling akhir tidak lupa dengan Ibrahim dan keturunannya, maka resolusinya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dan di situ kaum muslimin disuruh sholat. Dan di dalam sholat kemudian ada titik di mana kita harus rela antar perbedaan dengan satu saudara yang berbeda agama. Yang Muslim dengan cara Islamnya, yang Yahudi dengan cara Yahudinya, yang Nasrani dengan cara Nasraninya. Maka kemudian Islam, ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak yang baik. Kalau enggak bisa ya sudah doakan. Karena sholat mengajarkan doa juga untuk mereka yang tidak bisa diajak. Doa itu dikenal dengan kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Luar biasa. Jejak masa lalu tidak menyandera kaum muslimin, karena kaum muslimin disiapkan untuk menjadi makhluk masa depan. Dan hari ini ketemu semuanya. Di era milenial ini ketemu antar bangsa. Orang Jepang tidak perlu datang ke Malang, tapi mic-nya hari ini saya pakai untuk pengajian. Orang Jepang tidak datang, orang Korea tidak datang, tapi Samsung-nya kita pakai setiap hari. Kita tidak perlu kedatangan orang Yahudi, tapi kita pakai uang yang dulu dikeluarkan oleh satu sistem yang namanya perbankan, yang dimulai oleh Rothschild Rockefeller ketika dia membuat sebuah bank namanya Bank Devisa New York, yang akhirnya menjadi bank yang paling berguna dan diandalkan oleh Amerika, berpusat di Wall Street Amerika, yang mengontrol seluruh sistem perbankan dunia. Sehingga kita kalau pergi haji pun harus menggunakan sistem perbankan, karena uang tidak mungkin dititipkan sama pilot atau kondektur, nggak bisa. Dok kondekturnya ini mana ini? Ini dunia baru, dunia masa depan kaum muslimin sudah diselesaikan. Kita nggak bisa pergi haji dengan sederhana tanpa bantuan orang Yahudi, karena uang Yahudi dan pemikiran Yahudi mampu membuat Boeing dan Airbus, dan kita menggunakan pesawat, sehingga kaum muslimin kalau pergi haji tidak perlu berenang. Perempuan-perempuan kita sekarang menjadi cantik karena ditolong oleh sistem farmasi muka sama farmasi bau yang ada di Prancis, yang namanya bedak sama parfum. Bedak Malang ketinggalan zaman karena beras ditumbuk, blonteng semua. Ini masa depan baru, ini dunia. Para kiai ketika pakai peci, maka para kiai menggunakan peci buatan Cina. Ada banser, ada polisi, semua dibordir sehingga ada orang tahu ini polisi, ini banser. Kenapa dibordir? Ya karena kita biar tahu ini simbolnya siapa. Mesin bordirnya yang nyiapkan Cina, namanya mesin butterfly. You know? Lampu menjadi terang, pekerjaan Thomas Alva Edison. Kita punya sistem kerjaan Newton, sehingga kita punya listrik dan segala macamnya. Kita bisa menemukan dunia baru dengan sistem etalase pengetahuan yang luar biasa. Ini pekerjaan siapa? Pekerjaan Einstein. Ya kan? Loh, ini dunia baru dan kita saling make. Makanya kaum muslimin tidak usah terlalu heran kalau kita hari ini bersatu. Maka Rasulullah hanya berpesan, mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, dikasih ngerti dalam urusan agama. Lah khairan di situ nakirah. Khairan itu kalau nakirah maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Manusia enggak sempurna. Makanya kebaikan manusia enggak bisa berdiri sendiri. Enggak bisa kebaikan manusia berdiri sendiri. Hari ini pengajian ini baik. Siapa yang paling baik? Saya. Udah nggak usah protes. Jadi kalau pengajian ini baik, yang terbaik siapa? Saya. Sudah nggak usah pakai protes. Dikasih mic, dikasih minum, ditunggu, disambut. Acara tidak mulai kalau saya belum datang. Karena saya orang paling baik. Iya nggak usah protes. Tapi karena kebaikan saya itu nggak bisa berdiri sendiri, maka saya nggak boleh mengaku yang paling baik. Saya menjadi baik karena ada Pak Rektor.
yang mengizinkan masjidnya dipakai pengajian. Nah kalau sudah baik itu bagusan saya Pak Rektor. Ya ribut dua, ada yang bilang ya Pak Rektor katanya. Ya saya bilang, nah kalau saya nggak datang ya Pak Rektornya jelek, pengajiannya nggak datang. Itu baru dua, kebaikan sudah ributnya luar biasa. Apalagi kalau sampean ikut-ikutan. Kebaikan karena kami Kiai. Nah kenapa? Karena kami mau datang. Coba kalau kami nggak datang, bukan pengajian. Nah terus apa? Cek sound, ini susah gitu. Loh, lihat kan. Nah kita bisa duduk di sini karena apa? Ada masjid. Yang bangun masjid siapa? Unibro dapat duit dari mana? Dari negara. Maka kemudian Kiai jangan kemudian sembrono. Kenapa? Tidak boleh Kiai udik-udik sesuatu yang terkait dengan masjid. Masjid itu juga terkait sama rokok. Loh iya kan, masjid terkait sama rokok. Karena rokok menghasilkan cukai 175 triliun masuk APBN. Dari APBN untuk bangun masjid. Loh iya toh. Maka Kiai tidak sembrono, rokok haram nggak bisa. Karena kalau rokok haram cukainya haram, masuk APBN, APBN-nya haram. Untuk bangun masjid, masjidnya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok dosa masuk masjid sini. Loh ini loh. Kiai Hasyim Asy'ari ketika melawan Belanda menggunakan rumus man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai Belanda, dia sama dengan Belanda. Makanya karena Belanda pakai uang gulden, akhirnya Kiai Hasyim disuruh bayar pajak pakai uang gulden, nggak mau. Kalau mau sapi ambil, kalau mau beras ambil, tapi kalau mau pakai gulden saya nggak mau. Karena saya sudah mengharamkan apapun yang terkait sama Belanda. Lah orang sekarang lupa, haram rokoknya, cukainya mau. Ini ndak istiqomah. Bank haram tapi pakai uang. Loh uang itu produksi bank bukan produk KUD. Maka kiai ulama-ulama kita ini selalu dianggap tidak revolusioner, bukan karena itu. Karena kalau sudah mengambil hukum agama, konsekuensinya syar'i. Kalau konsekuensinya syar'i nggak bisa macam-macam. Bank haram nggak bisa. Kalau bank haram baca Quran haram. Karena seluruh percetakan Quran utang bank dulu sebelum dibeli oleh negara. Jadi jangan sembrono ketika bikin hukum haram. Kami nggak suka, udah gitu aja. Nggak bisa. Ini loh Pak Rektor. Makanya dunia ini kalau dengan sistem yang ini, makanya jadi aneh. Ini dunia baru. Eranya umat Rasulullah. Rasulullah ini makanya kalau kita makan aja misalnya doanya Allahumma barik lana. Kenapa mutakallim al ghair bukan mutakallim wahdah? Padahal seretan ya seretan sendiri. Karena makan itu nggak bisa sendiri, yang nanam berbeda, yang bikin bumbu berbeda, yang bikin kompor berbeda, yang ulek-ulek berbeda, yang bikin cowek berbeda. Kita nggak pernah ngerti ketika tukang cowek itu bikin cowek airnya kurang, dikencingi, kita juga nggak paham. Ini kehidupan. Makanya para ulama hati-hati betul ketika sudah terkait dengan umat Rasulullah akhir zaman. Nggak bisa. Masuk gereja kafir itu nggak bisa lagi. Cleaning service-nya bagaimana? Tukang AC-nya bagaimana? Nggak bisa. Jangan begitu. Makanya kiai-kiai santri ini kadang dianggap tidak responsif, tidak revolusioner. Padahal sedang menjaga agar umat tidak terjebak pada keharaman yang lebih panjang. Jangan dikira. Semua tahu lah kalau urusan itu loh. Ini umat Rasulullah, umat milenial. Maka tantangan milenial jangan takut anak Unibrow. Ketika dunia baru mengajarkan perbankan, di situ ada obligasi, di situ ada pertarungan finansial. Kita harus berada di situ untuk bertarung di situ. Jangan ketika gagap di situ mundur. Bank haram, kalah kamu dalam percaturan dunia baru. Akhirnya kalian menjadi kelompok informal, sibuk sana sibuk sini, bikin website, akhirnya menyebar uak sana sini. Itu duniamu.
Dunia kita adalah dunia farmasi. Bertarunglah di situ. Ketika gagal di situ, jangan mundur minum kencing unta. Ini dunia baru, pertarungan nuklir. Kamu gagal di situ, jangan mundur kembali berkuda dan memanah. Ini era antariksa. Ini era antariksa, orang sudah melihat rembulan, tinggal kapan pindah ke sana. Melihat Mars, kapan pindah ke sana. Mungkin nggak manusia bumi pindah ke benua, ke angkasa yang lain. Jangan ketika gagal di situ, kamu mundur. Bakas lagi celana cingkrang dan bakas jenggot. Ini era yang sudah dibahas oleh orang-orang setelah Rasulullah. Makanya kalau mundur jangan terlalu jauh. Cara mundur biar tidak terlalu jauh, kita harus sadar bahwa kita ini generasinya ulama. Generasi awal itu generasinya Rasulullah. Orang yang ketemu Rasulullah namanya sahabat. Sahabat menyelesaikan problemnya sendiri. Urusan jenggot, urusan celana cingkrang itu diselesaikan di zaman sahabat. Ketika sahabat pindah ke Madinah, ketemu dengan pasar baru ujung dari jalur sutra. Ketemu dengan peradaban berbeda. Ya Rasul, itu siapa? Kok jenggotnya kiri, kumisnya kiri kanan jenggotnya 12. Oh itu Cina. Utlubul ilma walau bisin. Maka sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan perjalanan ke tanah Tiongkok. Pulang Rasulullah masih ada. Pulang lagi Rasulullah sudah tidak ada. Maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas makamnya ada di Cina, di daerah Huangsu kalau tidak salah. Sahabat ketemu dengan orang-orang culas. Ya Rasul, di pasar ada orang culas. Ini nipu tok kalau berdagang. Oh itu biasanya Yahudi. Tengok aja cirinya ada. Orangnya tua, giginya masih utuh, rambutnya hitam, jenggotnya nggak ada. Lu kok gitu ya Rasul? Iya itu umat Nabi Musa. Dulu Nabi Musa mau dicabut nyawanya, malaikat Israel ditempiling. Siapa itu ya Allah? Oh itu Musa, kamu jangan macem-macem. Jangankan kamu, aku aja dulu pernah dikomplain sama dia. Yang hati-hati makanya, ya Musa, nyawamu sudah expired. Waktunya dicabut, tapi bilang dong jangan coba cabut. Iya rambutmu sudah putih kata temanku, gigimu sudah rontok, jenggotmu sudah semrawut. Oh kalau gitu ya udah cabutlah. Nah orang Yahudi mikir Nabi Musa dicabut karena 3 itu. Maka orang Yahudi punya kebiasaan nyemir rambut, nyukur jenggot, memperbaiki gigi. Agar kalau malaikat datang, oh belum waktunya. Itu. Nah itu sudah diselesaikan di zaman sahabat. Maka sahabat kemudian menjadikan lihyah atau jenggot untuk membedakan dengan orang Yahudi. Cuman masalah jenggot menjadi ramai di Indonesia karena Kiai Said mengatakan orang berjenggot itu goblok. Itu aja yang jadi ribut. Dan kita bisa benarkan Kiai Said. Wong Kiai Said itu merespon orang. Ada orang di Jawa tiba-tiba mengatakan Wali Songo tidak ada. Wali Songo tidak ada. Itu fiktif. Orang itu bernama Zainal Abidin, jenggotnya segini. Maka Kiai Said mengatakan dasar memang orang kalau jenggotnya panjang itu goblok. Maksudnya orang yang mengatakan Wali Songo tidak ada itu. Akhirnya orang itu mengatakan hal yang sama. Kiai Said goblok. Orang penerus Wali Songo kok mengatakan orang berjenggot panjang itu goblok. Padahal seluruh Wali Songo itu berjenggot. Lah katamu kemarin gak ada. Kok sekarang ada dan berjenggot. Baru 1 tikungan udah kena uppercut. Sama kayak saya diundang seminar untuk menyeminarkan Gajah Mada Muslim dengan nama Gajah Mada. Saya datang tapi saya nggak mau ngomong. Saya cuma membuka pembicaraan saudara-saudaraku aneh. Saya nggak mau ngomong kalau Gajah Mada itu bernama Gajah Mada. Karena bagi saya kalian aneh. Saya ini mendoakan orang mati. Kamu bilang tidak sampai bahkan musyrik. Lu kok sekarang kamu malah ngislamkan orang mati? Malah sederhana. Jadi era ini sudah diselesaikan. Kemudian era berikutnya menyelesaikan. Terus begitu. Ketemu dengan orang Romawi di Madinah. Komoditas Romawi yang paling bagus itu jubah. Cuman orang Mekah ini kalah gede sama orang Romawi. Makanya ketika pakai jubah Romawi, korsetnya begini. Jadi medidi, khoilah. Terus belakangnya panjang sisanya. Ada yang bawakan. Maka kemudian menjadi terlihat sombong oleh Rasulullah suruh motong. Potonglah jubahmu biar kamu tidak terlihat sombong. Makanya kemudian lahirlah konsep
Isbal itu kan sudah diselesaikan di sana. Tapi orang-orang kadang tidak mau mengerti itu karena tidak menggunakan manhaj sahabat, tapi langsung kembali kepada Quran dan sunnah. Jadi nggak ngerti itu sudah diselesaikan oleh era sahabat. Jadi nggak ngerti itu sudah diselesaikan. Itu sudah diselesaikan. Kembali pada Quran dan sunnah. Itu terjadi di zaman Sayyidina Ali. Di zaman Rasulullah nggak ada masalah. Karena semua umat dimong, di kiaeni itu kan, direktori sama Rasulullah ibaratnya begitu. Di zaman Sayyidina Abu Bakar, ketika Rasulullah meninggal, bingung semua. Ada yang mengatakan karena keributan politik, maka Rasulullah sampai 3 hari tidak dikubur. Itu adalah analisa bodoh kalau menurut saya. Kenapa Rasul tidak dikubur sampai 3 hari? Nggak ada orang percaya Rasul itu meninggal. Jangan-jangan tidur. Wong Rasulullah naik ke langit aja nggak mati. Masa tiba-tiba mati? Jangan-jangan nanti kita kubur hidup lagi. Itu kegalauan kaum muslimin. Makanya nggak ada yang berani kubur. Jangan-jangan Wong Rasulullah itu nggak kayak kita. Kalau kita mati kan gitu. Rasulullah meninggal itu dalam keadaan tersenyum seperti orang tidur. Karena seperti orang tidur semua takut mau dikuburkan. Nggak ada yang berani. Ini jangan-jangan cuman tidur. Memang matinya yang lain. Gitu ya kalau ini jelas mati. Rasul itu seperti orang tidur. Gak ada yang berani. Analisa orang-orang sekarang karena analisa pengen mengkaitkan kerusuhan dengan politik. Rasul sampai dikubur 3 hari tidak dikubur. Karena apa? Rebutan kekuasaan. Bukan. Orang takut ngubur Rasulullah. Karena orang sepertinya masih tidur begini, jangan-jangan nanti bangun apa. Sampai akhirnya Sayyidina Ali dan Siti Fatimah memutuskan, iya sudah meninggal karena ada wasiat-wasiat bahwa Abah arep sedo, gitu. Setelah itu zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Utsman sudah ribut. Zaman Sayyidina Ali sudah bertanya, ya Ali kenapa zaman Rasulullah itu tentram enak. Sayyidina Ali mungkin saking jengkelnya jawab, ya karena zaman Rasulullah muridnya kayak saya, lah zamanku muridnya kayak kamu kayak gitu. Oh ibut itu, kau kacau sudah. Akhirnya karena keributan, ada yang bikin, udah deh kita kembali pada Quran dan Sunnah. Ketika kembali pada Quran dan Sunnah, ribut lagi kembali pada Quran. Yang satu ketemu sitati ayamin, yang satu ketemu kun fayakun, yang satu ketemu innallaha ala kulli syai'in qadir, yang satu ketemu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Akhirnya ada umat yang dimong, diopeni sama Ghilan ad-Dimashqi, Ma'bad al-Juhaini dengan aliran akal namanya Qadariyah. Ada yang diopeni sama Jaham bin Sofwan dengan aliran takdir. Ada yang mengatakan ya udah deh biar saya gak kesana gak kesini, namanya Murji'ah. Sampai karena saking pusingnya Quran kok tambah ruwet, akhirnya ada orang berani mengatakan, ya karena Quran dunia, maka yang asli itu di Lauhil Mahfud, ini kudus, ini makhluk. Orang yang berani mengatakan itu namanya Wasil bin Atha, yang kemudian melahirkan konsep besar namanya Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah itu ekstrim. Kenapa? Ya kalau orang baik ya pakai akal. Sampai Quran ya syukur. Nah kalau sampai nggak sampai ya kesalahannya goblok. Makanya dia nggak nyampe karena goblok. Nah kalau pinter ya surga lah, kalau goblok ya neraka. Lah tapi kan manusia ada yang kadang pinter kadang goblok. Ada 50-50. Oh kalau itu tidak di surga dan di neraka. Lah di mana? Tempat rehabilitasi. Lah tempat rehabilitasi itu apa namanya? Al-Mangzilah bainal mangzilatain. Urusan-urusan seperti ini sebenarnya semua sudah dilewati oleh para sahabat di generasi sahabat, berbeda dengan generasi tabi'in. Makanya santri tidak pernah terjebak dalam perdebatan masa lalu karena santri selalu menjaga ada etape antara Rasulullah dengan umat. Yang ketemu Rasulullah namanya sahabat, yang ketemu sahabat namanya tabi'in, yang ketemu tabi'in namanya tabi'at tabi'in, yang ketemu tabi'at tabi'in namanya tabi'at tabi'in. Nah, kalau kita ketemunya namanya ulama. Nah itu kan, maka siratal mustaqim itu dimaknai siratal anbiya wal mursalin. Ini yang ketemu ya cuman sahabat. Makanya sahabat itu hanya orang Arab, karena yang ketemu Rasul namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Enggak ada sahabat namanya Joni, enggak ada.
Lah itu. Nah, setelah itu siratal syuhada'i wassalihin. Siratal aulia, baru kemudian siratal ulama. Lah kita ini ketemu dengan siratal ulama karena kita ini adalah generasinya para ulama. Maka kemudian runtutan yang panjang ada ilmu namanya ahli sunnah wal jamaah. Sunnah wal jamaah pertama sahabat, wal jamaah kedua tabi'in, wal jamaah ketiga tabi'at tabi'in, dan kita wal jamaahnya ulama. Makanya santri tidak pernah bermasalah karena tahu ini peristiwa. Lah yang bermasalah itu siapa? Yang lupa dengan jalan yang panjang langsung kembali kepada Rasulullah. Mesti konslet semua kalau ini sudah terjadi. Dia lupa era madhab sudah dibicarakan, era tabi'in sudah dibicarakan. Makanya santri enak bahwa kita muridnya ulama, al ulama warasatul anbiya, pewaris. Namanya pewaris kan dari ditanya dari mana warisanmu. Kalau sampean nanya saya dapat warisan dari mana? Dari orang tua saya. Orang tua saya diwarisi dari guru-gurunya. Diwarisi dari siapa? Dari Kiai Fakih. Kiai Fakih diwarisi dari siapa? Dari gurunya Kiai Abdul Hadi. Ya Abdul Hadi diwarisi siapa? Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari diwarisi siapa? Kiai Asy'ari, Kiai Soleh, Kiai Khalil. Lah Kiai Asy'ari dari mana? Dari Kiai Khairon Purwodadi. Kiai Khairon diwarisi ilmu dari mana? Dari Kiai Abdul Wahid Solotigo. Murid siapa? Murid Kiai Abdul Halim Boyolali. Murid siapa? Kiai Sufyan Tuban. Murid siapa? Kiai Jabbar Tuban. Murid siapa? Kiai Abdul Rahman Lasem. Murid siapa? Kiai Abdul Halim Benowo. Murid siapa? Kiai Cokrojoyo Sunan Geseng. Dia murid siapa? Dari Sunan Kalijaga. Dia murid siapa dulu? Murid Sunan Bonang. Murid siapa? Murid Sunan Ampel. Bang Ampel murid siapa? Mbak Ibrahim Asmoro Kondi. Murid siapa? Sayyid Jumadil Kubro atau Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Itu murid siapa? Sayyid Muhammad. Murid siapa? Sayyid Ahmad Jalaluddin. Murid siapa? Sayyid Abdul Malik. Murid siapa? Sayyid Alawi Amil Faqih. Dia murid siapa? Sayyid Ahmad Sokhib Mirbat. Murid siapa? Sayyid Ali Khalid Qasam. Murid siapa? Sayyid Alwi. Murid siapa dia? Murid Sayyid Muhammad. Dari mana dia dapat? Dari Sayyid Alwi. Dia dari mana? Dari Sayyid Ubaidillah. Murid siapa? Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Murid siapa? Sayyid Isa. Murid siapa? Sayyid Muhammad. Dia dari mana? Dari Sayyid Ali Uraidi. Murid siapa? Sayyid Ja'far Shadiq. Murid siapa? Sayyid Bakir. Murid siapa? Sayyid Ali Zainal Abidin. Dari mana? Dari Sayyidina Hasan dan Husain. Dan dari mana? Dari Sayyidina Ali. Nah ini dari siapa? Langsung dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak perlu mempersoalkan ini. Lah kebetulan kita ini di sini. Para ulama keluar dari Arab. Para sahabat keluar. Keluar dari Madinah ketemu orang Persia. Orang Persia agamanya Majusi, cerdas-cerdasnya luar biasa. Punya negara besar namanya negara Persia. Lah rajanya siapa? Rustum. Orang Jawa mengenalnya Rustam. Yang masuk ke situ Sayyidina Ali. Enggak ribut. Tapi pelan-pelan Sayyidina Ali punya sikap yang baik. Raja Rustum tertarik mengambil menantu Sayyidina Husain. Akhirnya Sayyidina Husain diambil menantu Raja Rustum. Lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah dari situ terlihat ada peradaban baru. Nuansa baru. Orang dulu di situ di Persia orang Majusi. Majusi menyembah api. Dalam ilmu pengetahuan modern disebut Zoroaster. Zoroaster itu nabinya bernama Zarathustra. Ajarannya nihilisme. Tuhannya dua. Yang Tuhan terang namanya Ahriman, Tuhan gelap namanya Ahura Mazda. Oleh Al-Quran disebut Majus atau Majusi, penyembah api. Tapi api Majusi kalau disembah ditaruh di bangunan yang sangat tinggi namanya Manaro. Begitu masuk Islam mereka tidak menghilangkan Manaro, cuman menghilangkan api. Manaro ditaruh di depan masjid. Dunia Islam melihat Manaronya Majusi. Yang masuk Islam di depan masjid bagus, maka seluruh dunia Islam berlomba-lomba mencontoh membangun Manaro. Itulah yang kemudian dikenal dengan nama menara, sampai Malang namanya Menoro. Ini dunia baru, ya. Dan di situ terjadi kekacauan yang luar biasa. Kenapa Sayyidina Husain terbunuh? Seluruh cucu Rasulullah dibantai pada tanggal 10 Asyura. Maka kemudian seluruh dunia Islam berduka. Termasuk di Indonesia Asyura diambil ekornya namanya Suro. Makanya bulan Asyura karena itu bulan duka. Makanya orang Indonesia tidak mantu.
tidak menikahkan anak di bulan Syuro. Tidak mantu, bikin bubur merah putih, bubur merah tanda darah yang tumpah, bubur putih tanda tulang yang pecah. Kemudian bikin santunan anak ya yatim. Di Jogja puter beteng tidak ngomong, ini bulan duka jangan terlalu banyak mulut. Di Solo kalau muter beteng kemudian ngikuti kebo Kiai Slamet, kebonya diusap-usapkan ke tubuh. Dan itulah yang kemudian menghasilkan budaya jangan bersolek. Karena ini bulan Asyura, bulan Suro. Lah orang Jawa itu kalau kepanjangan kan diambil ekornya aja. Zainal Abidin, Bidin. Zainal Arifin, Ipin. Muhammad, Mat. Itu kan biasa. Mat Ali, Mat Karim. Mat Solar. Lah, tapi bagi orang yang tidak mengerti, ini kena korban hoa. Apa hoanya? Orang Jawa tidak mantu di bulan Suro karena hormat Nyi Roro Kidul mantu. Ini hoa. Hoa dari mana? Hoa dari Belanda. Ketika Belanda menyuruh seorang santri yang kere, yang tidak punya kekayaan apa-apa, nggak tahan akhirnya ikut Belanda, namanya Ngabdullah atau Abdullah. Dia disuruh nulis 2 serat, yang satu serat Darmo Gandul Kadoloco, yang satu bernama serat Sabnoyo Genggong. Sabdo Palon Noyo Genggong dibuka dengan cerita yang nyerang Majapahit adalah Raden Fatah, mumpung ini namanya masjidnya Raden Fatah. Ya, yang nyerang Majapahit itu Raden Fatah, artinya dia anak durhaka karena menyerang bapaknya. Bukan, yang diserang Raden Fatah adalah Girindrawardhana, musuh Brawijaya V. Kenapa Girindrawardhana memusuhi Brawijaya V? Karena Girindrawardhana adalah cucu dari orang yang bernama Jaya Katuang. Jaya Katuang itu siapa? Yang bunuh Kertanegara. Dan Jaya Katuang dibunuh sama menantu Kertanegara yang namanya Wijaya, yang akhirnya bergelar Brawijaya di sini. Hebat dia, istrinya 4. Iya, syaratnya rektor. Tapi nggak boleh, kalau Pak Rektor ini orang gini. Iya, muwahidin. Enggak, lah itu. Lah Brawijaya mendirikan Majapahit, punya anak namanya Jaya Negara. Itu, tapi Jaya Negara direbut sama Kuti dan Semi, kemudian Kuti Semi dibantai oleh Tribuana, Tribuana punya anak Hayam Wuruk, Hayam Wuruk melahirkan generasi berikutnya termasuk Brawijaya V. Jadi ini. Dan di era-era Majapahit inilah bangsa Indonesia, bangsa Nusantara punya kerajaan Majapahit di era ini yang mampu menaklukkan 2/3 dunia. Yang mampu menaklukkan 2/3 dunia, ini luar biasa. Jadi bangsa ini bukan bangsa kecil, kita bangsa besar. Di Semenanjung Korea Selatan ada provinsi namanya Kimhae yang buka hutan dan diakui sebagai pendiri provinsi Kimhae. Itu orang Jawa namanya Surowareng. Nggak ada Surowareng orang Korea Selatan. Kita bangsa besar. Nah itu dibalik ceritanya. Lah siapa sih Jaya Katuang itu kok begitu dendamnya sama keturunan Majapahit? Jaya Katuang adalah keturunan Kertajaya. Kertajaya adalah Raja Kediri yang dibunuh oleh Kenarok tahun 1222 pada Perang Ganter. Kenarok mendirikan Singasari, Singasari melahirkan Kertanegara, mampu menaklukkan Mongolia. Bangsa yang mampu menaklukkan Mongolia adalah bangsa Nusantara. Jadi jangan menganggap kita bangsa kecil, gitu loh. Nah itu dibalik sama si Sabdo Palon Noyo Genggong ini, yang nyerang Majapahit adalah Raden Fatah. Yang kedua adalah serat Darmo Gandul Kadoloco, ini serat Purno. Darmo Gandul ya mengsak Darmo Gandul, artinya telur 2 itulah. Gandul di mana? Di Kadoloco. Kadoloco itu gadul melonco. Olok-oloknya orang Jawa kalau Islam itu sunat, gadule melonco, nggak ada kulitnya. Maka Darmo Gandul Kadoloco kalau sempurna hidupnya harus ketemu dengan Dewi Perjiwati. Farji adalah dalan bayi, kan gitu. Lah saat mencari Dewi Perjiwati melewati Laut Selatan ketemu Nyi Roro Kidul mantu di bulan Suro. Makanya orang yang menganggap orang ini tahayul bahwa orang Jawa karena menganggap Nyi Roro Kidul mantu kurban hoa. Nah. Jadi
jadi kemudian inilah menjadi cerita sejarah besar bahwa cucu-cucu Rasulullah yang di sana kehilangan tanah air karena diusir dari jazirah sana. Nggak punya lagi Makkah, nggak punya Madinah, terusir. Ketemu dikit dibunuh sama keluarga Yazid bin Muawiyah. Maka kemudian menjauh keturunan ini. Sampai kemudian Said Ali Zainal Abidin punya anak Said Bakir. Said Bakir punya anak namanya Sayyid Ja'far. Sayyid Ja'far itu udah nggak kuat di sana. Maka curhat sama kakeknya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wa ashghilil zalimin bil zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aku udah gak kuat mbah, gitu. Biarlah orang yang rusuh itu ditempur sama-sama orang rusuh. Wa akhrijna min bain, keluarkan aku dari orang-orang seperti ini. Maka menjauhlah, punya anak namanya Sayyid Ali Uraiti, menjauh punya anak Sayyid Muhammad, menjauh punya anak Sayyid Aisyah, menjauh punya anak Sayyid Ahmad Al-Muhajir yang hijrahnya luar biasa jauh, maka bergelar Al-Muhajir. Punya anak Sayyid Aisyah, punya anak Sayyid Ubaidillah, punya anak Sayyid Alwi, punya anak Sayyid Muhammad, punya anak Sayyid Alwi, punya anak Sayyid Ali Khalid Qasam, punya anak Sayyid Ahmad Sokib Mirbat, punya anak Sayyid Alawi Amil Faqih, punya anak Sayyid Abdul Malik sampai Mongol, punya anak Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa, punya anak Sayyid Muhammad sampai Pasir, punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir masuk ke tanah Nusantara, punya anak Sayyid Ibrahim Asmorokon dipindah Tuban, punya anak Raden Rohmat Sunan Ampel. Loh, Lah ini maka kemudian ketika ketemu dengan bangsa baru, karena pengalaman pahit di sana, ketemu dengan bangsa Nusantara yang sangat maju, maka para ulama ini tidak ribut, nabrak Majapahit, mati. Karena ini negara kuat, negara besar, secara ekonomi mapan, secara politik mapan, secara agama mapan, seluruh peradabannya maju. Dan susah untuk diceritakan surga. Kalau diceritakan surga, air mengalir Nusantara, air mengalir di mana-mana. Diceritakan tentang perempuan yang indah dinikahi banyak. Orang Jawa susah kalau punya istri banyak. Karena istri satu aja cerewetnya luar biasa. Kenapa? Karena perempuan di sini mandiri. Di Arab perempuan tidak mandiri karena urusan kehidupan tergantung laki-laki, berburu laki-laki, berperang laki-laki. Di sini hampir seluruh pekerjaan malah perempuan. Metik teh, metik kopi, ya malah perempuan. Makanya perempuan ditinggal laki-laki di sini mandiri, nggak ribut, karena bisa hidup tanpa laki. Paling kalau beranak aja ya nggak bisa. Maka di sini mandiri. Ceritain surga dari susu, orang sini nggak suka minum susu. Diceritani madu, di setiap luang ada madu di sini. Maka kemudian yang dihadapi adalah bangsa yang besar, bangsa dengan dialektika yang sangat maju. Makanya jangan pernah membayangkan bangsa ini bangsa kecil. Eropa punya kisah cinta yang namanya Romeo Juliet. Orang Cina punya kisah cinta namanya Sampai Engtai. Orang Arab punya kisah cinta Kais dan Laila. Bangsa kita punya kisah cinta Andi-Andi Lumut, Panji Asmoro Bangun. Di sana punya laki-laki yang kuat namanya Samson. Di sini punya laki-laki yang kuat namanya Bandung Bondowoso. Di sana punya ibu tiri yang kejam namanya Cinderella. Di sini punya bawang putih, bawang merah. Di sana punya kura-kura ninja, kita punya kancil nyuri timun. Apa bedanya? Jadi jangan kemudian kita ini selalu dikatakan bangsa jelek, bangsa jelek, bangsa jelek. Orang Arab punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Bangsa kita punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Tapi kemudian logam dimusyrikkan. Keris yang dilebur dengan suhu 15.000 derajat yang Jerman sampai hari ini nggak sanggup dimusyrikkan. Logam-logam dibid'ahkan. Akhirnya kita kehilangan metalurgi dan kehilangan ilmu pertambangan. Unibrow tidak boleh menjadi korban uak seperti itu. Harus maju. Tidak boleh. Unibrow ini masa depannya di sini, ini di kepala kita ini. Jangan takut dan jangan mundur. Karena apa? Kita sudah tahu ini sudah diselesaikan generasi ini. Makanya ahli sunnah wal jamaah menjadi penting dipegang oleh kaum muslimin. Dari sana membawa
cara-cara beragama persis kayak Rasulullah. Bawa baju Rasulullah, namanya jubah. Jubah dianggap oleh para ulama wali, saya dulu baju syar'i. Maka ulamanya bisa pakai baju syar'i. Tapi yang di kampung-kampung nggak mungkin pakai baju syar'i. Makanya kemudian baju syar'i yang namanya jubah dipotong. Potongan syar'i namanya syar'un. Orang Jawa nggak punya huruf ain, punya nyango. Maka syar'un jadi sarung. Saruan jadi sarungan. Nah, loh ini cara. Karena di sana sudah kehilangan tanah air, maka di sini jangan ditabrak. Di sana disebut ulama, syaikhun, ustadzun, al-alim, al-fadil, al-karim, ibnul karim. Begitu sampai sini sederhana disebut kiai. Kiai itu bahasa lokal. Dan para ulama dulu berkompromi, terima disebut kiai. Yang harus berkompromi dengan kebu Kiai Slamet, tombak Kiai Pleret, keris Kiai Sengkelat, bahkan Kiai Guntur Madu, tapi tetap mandiri dengan Kiai Haji. Maka bahasa Arabnya kiai tidak ada, dia bahasa Jawa. Maka jangan memaksakan diri kiai ngumpul disebut kuyaha, nggak bisa. Lah ini hebat. Islam datang ke sini ketemu dengan budaya yang sudah mapan. Dari sana datang walayakhudhu ala ta'amil miskin, ketemu dengan bangsa yang makan tidak makan kumpul udah lewat, setiap ngumpul pasti makan, ada orang mati makan, lahir makan. Maka kalau ada orang ngumpul sampai 7 hari pada orang mati, jangan ribut. Kenapa dikasih makan? Karena kami orang Indonesia. Makanannya banyak. Orang Arab cuman kurma, roti sama daging. Orang Eropa ya cuman kentang, susu keras namanya keju, susu busuk namanya yogurt. Pengen bawang aja dia dari Bombay, dari India. Orang Cina makanannya tepung dipanjangin, makanya jadi mie pakai sumpit biar gak cepet habis. Nah kalau pakai cawok ini habis. Orang sini makanannya banyak. Ada nasi, ada jagung, ada telo, macam-macam ganyong, macam ada lengkap. Di sana ada lakum dinukum waliyadin. Orang sini sudah rukun antar agama. Karena perang agama terbesar terjadi tahun 800 di sini. Antara wangsa Shailendra sama wangsa Sanjaya. Wangsa Sanjaya beragama Hindu, wangsa Shailendra beragama Buddha. Sampai Raja Hindu takut menjadi raja. Panukuh pergi ke India. Di India belajar ilmu arsitektur, pulang dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Yang Raja Shailendra bernama Garung bergelar Smaratungga, anti Hindu. Tapi begitu menang perang, dia putus asa karena mau bikin candi nggak punya arsitek. Maka arsitek yang disuruh bangun adalah orang Hindu yang bernama Panuko. Lahirlah candi Hindu, candi Buddha, nuansanya Hindu yang dikenal dengan Sambara Budura, Borobudur. Makanya kalau ada yang mengatakan Borobudur tinggalan Nabi Sulaiman, tertolak dengan teori itu. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman berada di tempat yang namanya Ardul Muqaddasah. Dan Ardul Muqaddasah bukan Sleman. Maka tidak usah sok Nabi Sulaiman dari Sleman. Iya, saya nanya jin yang paling tua bukan katanya. Itu akhirnya ada nuansa Buddha, ada nuansa dalam candi Buddha. Tiba-tiba anak Raja Buddha ini, si Smaratungga punya anak namanya Pramodawardhani Sematawayang, jatuh cinta sama si Panuko yang orang Hindu. Mau nggak mau dikawinkanlah antara anak Raja Buddha dengan orang Hindu yang anti Buddha, yang anti Hindu, tiba-tiba anaknya jatuh cinta. Makanya yang kemarin 0102 jangan terlalu serius, jangan-jangan anakmu saling jatuh cinta. Apalagi sekarang Pak Jokowi sama Pak Prabowo jadi satu. Ini hanya terjadi di Indonesia. Gak usah malu. Yang kemarin mau jihad, mau apa, gak usah malu. Kalau engkau tidak menangkan kami, aku takut tidak lagi yang menyembahmu. Udah gak usah. Gak usah, udah. Ini Pak Jokowi, ini Pak Prabowo, orang-orang hebat di Indonesia. Akhirnya 5 tahun ke depan orang juga takut kalau berseberangan terlalu serius. Jangan-jangan kayak kemarin. Ini selesailah para supporter ini. Ampun sudah sekarang ini. Ketemu strategi berangkulan antara orang Jawa.
Ya, orang Jawa Solo dan orang Pak Prabowo itu turunan mana itu? Jawa sama Manado. Rukun gitu. Yang lain supporternya, hah? Aku udah terlanjur cerai, gimana? Aku udah terlanjur mengatakan haram. Aku udah terlanjur bersumpah akan potong kemaluan. Ini gimana? Terus gue mesti bilang wow gitu? Enggak juga. Makanya biasa aja. Lu akhirnya selesailah problem Hindu Buddha. Akhirnya ketika Merapi meletus pecah dua. Semaratungga punya keturunan namanya Bala Putra Dewa dari bangsa Sailendra pindah Palembang. Gak ribut agama. Karena makanya Sriwijaya jadi besar. Sindok pindah ke timur bangun bangsa Isyana. Menjadikan diri sama Doho. Lahirlah Singosari. Gak ribut agama. Pada zaman Majapahit. Di zaman era Brawijaya. Bangsa ini dirukunkan dalam satu kerukunan besar namanya Bhinneka Tunggal Ika. Setelah itu saling jaga, Hindu jaga Buddha, Buddha jaga Hindu. Maka kemudian kalau ada Banser, ada Ansor kok jaga gereja, gak usah ribut. Itulah warisan asli bangsa Indonesia. Di Bali yang jaga masjid pecalang, di New Zealand yang jaga masjid orang Nasrani. Gak usah ribut. Tumpeng masuk gereja, nggak usah marah, nggak usah emosi, nggak usah. Hanya karena kebiasaan, nggak usah. Udah biasa aja ini Indonesia. Nonton film Korea biasa aja, nggak usah kafir. Masa gara-gara kalah ganteng sama aktornya terus bilang kafir? Jangan gitulah. Kita biasa aja. Jadi kita ini punya bangsa. Jadi kita rukun, makanya kiai rukun karena bineka. Para tilmidun muridun rukun dalam bahasa santri, dan sampai hari ini kerukunan itu terjaga. Hanya di Indonesia Yamaha rukun sama Honda, hanya di sini. Hondamu apa? Mio, itu hanya di sini. Hanya di sini minuman botol rukun dalam nama Aqua. Hanya di sini mie instan rukun dalam nama Sarimi. Hanya di sini seluruh pompa air rukun dalam nama Sanyo. Hanya di sini seluruh pembalut rukun dalam nama Softtek. Itu di sini. Udah biasa. Hanya di sini. Itu. Ini di Indonesia. Rukun. Makanya kemudian para ulama punya konsep merukunkan ini tanpa membentur. Akhirnya kemudian kehilangan tanah air ini, Islam harus punya bangunan baru. Maka lahirlah sebuah bangunan baru di mana raja dan hamba sebagai struktur yang disepakati di Nusantara, mulai dibikin struktur kecil di tengah antara raja dan hamba. Struktur itu dikenal dengan nama musyarakah yang akhirnya menghasilkan bahasa masyarakat. Lah kalau sudah masyarakat, jangan raja, jangan hamba saling menindas, tapi hidup saling bertanggung jawab. Konsep hidup saling bertanggung jawab tawarannya adalah dari Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka hidup bersama dalam musyarakah, orangnya disebut ra'iyah atau rakyat. Akhirnya raja dan hamba melebur dalam konsep ra'iyah. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat Rasulullah untuk menyebut warga bangsanya dengan sebutan ra'iyah hanya ulama Indonesia. Nggak ada yang lain. Tapi ulama nggak marah, harus dihapus semua enggak. Yang kawulo masih boleh bilang kulo, yang hamba masih boleh bilang ambo, yang abdi masih boleh bilang abdi, yang sahaya masih boleh bilang saya, masih boleh. Jadi gitu. Lah terus kemudian ro'iyah kalau ngumpul, Al-Quran menjelaskan wasyawirhum fil amri, maka kemudian lahirlah konsep musyawarah. Nah kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri. Al-Quran mengajarkan tafassahu fil majalis fafsahu yafsakillah. Maka ruang musyawarah namanya majelis. Ngangkat pemimpin standarnya wasi'a kursiyus samawat. Maka kedudukan pemimpin disebut kursi. Sunan Ampel nata ini semua. Datuk Ribandang dikirim ke Sulawesi. Aryo Abdillah dikirim ke Palembang. Hatib Dayan dikirim ke Kalimantan. Lahirlah sistem ro'iyah, sistem musyawarah. Kemudian ini bersatu, Belanda datang dilawan secara bersama-sama. Belanda pergi, daerah yang merupakan konsep para wali bersatu dalam sebuah nama wilayah. Artinya al-wali meninggalkan wilayah dan wilayah itu dinamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Makanya kalau ada pertanyaan kenapa Arab satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, kenapa Eropa satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, tapi kenapa Nusantara yang puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara? Karena ada santri, ada kiai. Ini jawabannya. Dan kalian menikmati itu hari ini, siapapun apapun aliranmu. Menikmati itu, yang Nasrani, yang Hindu, yang Buddha, yang Islam menikmati itu semua pada konsep besar Bhinneka Tunggal Ika. Makanya kita pakai merah putih, penyelesaian kita antar bangsa pakai Pancasila. Makanya jangan kau bawa sistem penyelesaian bangsa lain menggunakan dibawa ke sini. Perdebatan penyelesaian bangsa setelah Bung Karno, zaman Balai Pustaka. Apakah akan diselesaikan dengan cara Eropa? Tidak bisa. Lahirlah sebuah novel yang kemudian dikasih judul Salah Asuhan. Apakah akan diselesaikan dengan cara Arab? Tidak bisa. Lahirlah novel di bawah lindungan Ka'bah. Apakah akan diselesaikan dengan cara Indonesia full? Tidak bisa. Kenapa? Lahirlah novel namanya Siti Nurbaya. Apakah akan diselesaikan dengan cara Belanda? Lahir tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah mau diselesaikan dengan itu? Nah sekarang banyak yang menganggap bangsa ini sakit, ini sakit. Tiba-tiba membawa penyelesaian dengan cara dari luar. Makanya aneh. Membawa Hizbut Tahrir ke Indonesia itu aneh. Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani untuk menjadi problem solvingnya bangsa Filistin. Dan itu gagal di Filistin. Maka kenapa kau bawa produk gagal masuk ke Indonesia? Jangan. Ikhwanul Muslimin kemudian mau dipakai menyelesaikan problem Indonesia. Nggak bisa. Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Hasan Al-Banna sebagai problem solvingnya orang Mesir, dibawa ke Indonesia, di sana gagal, Mursi digantung. Akan kau selesaikan untuk Indonesia? Nggak mungkin. Kita bukan tipologi sana, kita puluhan bangsa bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Maka kita pakailah problem solving Nusantara, cara-cara Indonesia. Kemudian Hizbut Tahrir yang merupakan khilafah tahririyah, ya akhirnya nggak laku. Biar laku dihubungkan dengan khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah minhajin nubuwah itu adalah alamatus sa'ah. Dia datang bersama hari kiamat. Kalau khilafah tahririyah itu bikinan Taqiyuddin An-Nabhani. Maka biar seolah-olah Taqiyuddin An-Nabhani dengan khilafah tahririyah nyambung dengan khilafatun nubuwah yang bagian dari tanda kiamat. Maka ada yang selalu mengatakan kiamat sudah dekat. Masih jauh, masih ada santri. Loh santri kalau zikir bunyi, maka yang tidak ngerti bisa dengar menirukan. Pakai speaker yang jauh bisa dengar menirukan. Nah, yang lain cuma diam gini. Nah, yang nggak bisa zikir sampai mati juga nggak bisa zikir, nggak dengar apa-apa. Strategi luar biasa. Makanya jangan kau sebut negeri ini tauhid. Gitu loh. Maka karena konsep besar adalah wilayah, maka santri yang merupakan tinggalan para wali, begitu bangsa ini harus memilih sikap. Apakah sikap memilih dasar Islam ataukah sikap memilih dasar bangsa dan negara? Kiai Hasyim Asy'ari memilih sikap bagaimana membangun bangsa dalam ketuhanan yang Maha Esa, meninggalkan yang namanya dan kewajiban syariat Islam bagi pemeluknya. Dan ketika bangsa ini diganggu, kenapa? Karena apa? Karena kedatangan bangsa yang akan mengganggu bangsa. Kesadaran wilayah, kesadaran musyarakah, kesadaran bahwa ini adalah tinggalannya para wali harus dipertahankan. Maka ketika Belanda datang, kaum muslimin melakukan perlawanan. Dan perlawanan itu diambil alih oleh santri dengan bikin keputusan yang sangat syar'i. Namanya resolusi jihad tanggal 22 Oktober tahun 45. Meledaklah 22 Oktober perlawanan santri. Dan dari 22 Oktober lahir 10 November. Tanpa 22 Oktober, tanpa resolusi jihad, tidak ada yang namanya 10 November. Maka 10 November hari pahlawan, 22 Oktober hari santri Indonesia. Nggak bisa. Lah kenapa bermula dari mana? Dari merah putih. Berawal dari merah putih. Dulu merah putih paling dibenci sama Belanda karena mempersatukan. Kiai santri akhirnya tidak bisa mengibarkan merah putih depan rumah, kibarkan di atas rumah kalau mau bangun.
Belanda curiga tiangnya dikasih tebu, Belanda curiga tiangnya dikasih kayu, dikasih bambu, dikasih padi, masih curiga dikasih pisang, masih curiga dikasih kelapa. Akhirnya datang ke situ bawa makanan tumpeng sama ingkung. Doanya Allahumma barik, maka datangnya tumpeng ingkung dikenal dengan nama barian. Allahumma barik. Akhirnya makanannya habis, padinya mengering, tebunya mengering, pisangnya rontok, kelapanya rontok, yang tersisa tinggal merah putih. Ini perlawanan kami mencintai persatuan lewat bendera merah putih. Tapi oleh Belanda akhirnya ditambah biru, santri ngamuk disobek. Begitu disobek mereka ngamuk semua, dan yang paling bertanggung jawab adalah santri. 22 Oktober resolusi jihad menghasilkan peristiwa 10 November di Surabaya. Makanya bagi anak milenial kadang merah putih hanya berharga 50.000. Tapi santri yang menganggap ini bagian dari perjuangan nenek moyangnya mempersatukan Nusantara, maka merah putih berharga nyawa, ribuan nyawa. Sekarang merah putih tidak minta darah dan tidak minta nyawa, hanya kita minta diangkat oleh tangan kita gini. Bagi anak milenial yang nggak mengerti ini, dia akan mengatakan tauhid, mengatakan bid'ah, mengatakan musyrik. Ini pasti zaman perang nenek moyangnya, bukan bagian dari sejarah perlawanan bangsa. Ini Nusantara. Dan sekarang bangsa ini terus akan maju. Di tengah pergeseran besar antar bangsa. Ketika bangsa ini merdeka, bangsa ini disuruh memilih setelah Hitler jatuh tahun 48. Karena Amerika sama Soviet terus berperang, mau ikut mana? Bung Karno tidak memilih ke kiri atau ke kanan. Akhirnya kemudian Bung Karno dijatuhkan. Sampai di eranya Pak Harto, kiri dan kanan masih terjadi Amerika sama Soviet. Dan hari ini pertarungan besar Amerika sudah mulai diruntuhkan oleh kekuatan baru namanya Shanghai Corporation. Anak-anak mahasiswa pasti tahu itu. Shanghai Corp adalah negara baru yang bangkit setelah kelompok yang menyebut dirinya United Kingdom, United States. United Kingdom, United States dulu bangkit karena punya minyak dari negara Arab namanya Aramco. Maka setelah Aramco tidak lagi mensuplai, maka kemudian negara-negara kecil-kecil ini mencari minyak dari negara Syiah, negara Sunni, lahirlah kelompok besar namanya Shanghai Corporation. Amerika emosi, maka kemudian sumber minyak Shanghai Corporation diantem dengan isu Syiah Sunni. Maka kita mengenal isu Syiah Sunni, tapi proses itu gagal. Kenapa? Karena Indonesia nggak terlibat. Coba Indonesia terlibat dalam konflik itu pasti jadi. Karena santri terbesar ada di Indonesia. Kalau santri nggak terlibat, apapun pasti gagal urusan Islam. Ada orang mengharamkan anjing, gagal. Menghalalkan anjing, gagal. Anjing masih banyak karena santri nggak ikut. Coba santri ikut menghalalkan, cari anjing 2 hari sudah nggak ada. Seandainya santri ikut, santri nggak ikut. Makanya itu. Nah, pergeseran ini milenial sudah langsung bertarung. Amerika mengatakan ini nggak bisa, harus diantem ini. Yahudinya emosi. Saya sudah ikut Nata Dunia dalam teori-teori baru, advokasi baru. Kenapa kamu perang? Maka 8 triliun dolar ditarik dari Bank Devisa New York, hasilnya Amerika mesti mengeluarkan obligasi. Yang beli siapa? Kelompok Shanghai Corp. Dan jatuh tempo 2012 menggunakan sistem merkantilisme kuno, ngemplang utang dengan perang. Ini kan cara kuno. Ya kan? Nah sudah. Nah sekarang udah bergeser pertarungan ini. Lah bangsa ini mau berada di titik mana? Ya ini sedang pertarungan. Cina sudah berani mengambil WhatsApp dengan WeChat. Cina sudah berani mengambil Amazon dengan Alibaba. Mengambil Facebook dengan QQ atau Renren. Kita belum berani apa-apa. Pertarungan saham kita masih kalah dengan Singapura dan Malaysia. Karena Singapura dan Malaysia diberikan 1 jam lebih awal dari jam Jakarta oleh Greenwich. Dan itu pelanggaran. Sana jam 10 kita baru jam 9. Artinya bursa efeknya buka 1 jam lebih awal. Sehingga saham yang baik habis di sana, yang jelek masuk Jakarta. Maka keseringan kita gagal clearing di situ. Dipikir dong ini mahasiswa ya. Sampean kan mahasiswa. Maha itu sudah nggak bisa ngatur. Tidak ada yang bisa ngatur. Makanya yang bisa ngatur hanya maha guru. Lah ya makanya bener. Di kampus ada maha guru. Ada mahasiswa. Makanya ada orang nanya, kamu dari Malang? Iya. Apa pekerjaanmu kok bajunya bagus? Oh saya dosen. Oh dosen, apanya letkol? Oh letkol tentara, kalau dosen kan ngajar. Ngajar siapa? Ngajar mahasiswa saya.
Oh berarti kamu guru? Iya saya guru, gurunya mahasiswa. Lah ya orang guru kok ngakunya dosen. Lah ini. Jadi kalau kita berbicara tentang kontekstualisasi resolusi jihad, sesungguhnya adalah berbicara tentang kemandirian bangsa. Tidak terjebak oleh kiri dan kanan. Tidak terjebak oleh yang lain. Tapi mampu menata bangsa ini ke depan. Bukan mengambil sesuatu dari luar untuk terus kita jadikan barang-barang yang rongsokan di dalam negeri. Malaysia sadar betul. Rongsokan Timur Tengah yang merupakan kelompok teroris bawa ke Malaysia. Jebol Malaysia melahirkan Azhari dan siapa? Dan Nurdin Top. Akhirnya Malaysia sadar pakai ISA, Internal Security Act. Dan kembalikan bangsanya kepada si Upin dan si Ipin. Udah gitu aja. Diajarkan si Upin kamu tidak boleh lupa masa depanmu bersama anak-anak India. Si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Cina harus kenal dengan tokoh kecil namanya Mei Mei. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Indonesia harus kenal dengan Susanti. Tapi dialektika ini tidak mungkin berjalan tanpa seorang guru. Maka yang mengatur dialektika itu bernama cikgu. Dan dikembalikan dari spaghetti ke ayam goreng. Ini cara sana. Kesadaran kebangsaannya luar biasa. Amerika nggak boleh malu gagal di Vietnam, bikin Rainbow 1 sampai 6. Amerika nggak boleh malu ketika gagal dengan Saddam Hussein, bikin Hotshot 1 sampai 2. Nggak boleh malu kegagalan dalam terorisme, bikin 12 strong. Amerika nggak boleh malu bangsanya mengambil spiritualitas dari Cina. Maka dari kecil diajarkan bahwa ada Cina di Amerika, ada namanya siapa? American Kung Fu, American Shaolin. Jepang tidak boleh kemudian mempermalukan anak-anak Amerika. Dibikinkan American Ninja, American Samurai, bahkan film samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise yang besok menjadi calon presiden Amerika. Jepang tidak boleh malu pembantaian rezim Tokugawa oleh restorasi Meiji terulang di zaman milenial. Anak-anak kecilnya diajarkan sesuatu yang sederhana dengan judul Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin atau si Kenji Himura. Ini cara bangsa. Cara bangsa. Jadi kontekstualisasi yang namanya resolusi jihad sesungguhnya adalah membawa bangsa ini mau kemana. Mau kemana? Thailand gak tahan disandra ekonominya oleh Singapura dan Malaysia. Dia buka terusan kerah. Tapi 2025 kalaupun tembus dia akan bermasalah karena ujungnya diadang oleh Abu Sayyaf. Gak bisa. Indonesia apakah kemudian akan berharap? Nanti kalau jebol orang akan tetap di Singapura dan Malaysia. Kenapa? Karena di Singapura ada ruang yang namanya Sentosa. Di Malaysia ada ruang besar namanya Genting Hilen. Sementara yang di semenanjung Indonesia sudah tumbuh kelompok radikal. Nah, terus kita mau ngomong apa kalau udah begini? Bangsa kita mau apa? Kesadaran berbangsa dan bernegara adalah kesadaran milenial yang melupakan pelajaran waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kita oleh Allah dibagi bangsa namanya bangsa Indonesia. Amma ba'du. Muqaddimah. Ini baru pembukaan, belum mulai. Ini baru muqaddimah. Ini saya baru pembukaan, jadi baru kalau nulis skripsi ini baru pendahuluan. Aduh, belum mulai. Belum, apalagi kalau analisis, konten analisis, deduktif, induktif, belum. Apalagi kalau berbicara tentang imperatif kategori, belum. Ini masih berat, belum objit ini, belum ibit. Lah itulah makanya kalau nulis skripsi aja pakai ibit. Kok tiba-tiba beragama langsung Quran Sunnah, kan lucu. Ibitnya mana, objitnya mana, lokcitnya mana. Lah makanya Islam santri selamat karena al-muhafadzatu 'alal qadimit sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Makanya anak-anak baru ini tolong pahami. Yang kalian lakukan itu sudah kuno dan sudah diselesaikan oleh para pendahulu. Tentang celana cingkrang, tentang cingot. Udah selesai, itu ulama dulu. Dan itu tinggal milih, eranya sudah mau ambil itu. Maka santri gak disebut lagi. Santri dipikir gak ngerti takbir itu ada begini. Ngerti dalilnya.
Tapi santri lebih memilih Allahu Akbar biasa. Kenapa? Karena santri yang di belakang ini matanya tengok-tengok. Kalau begini nyetop apa kan gitu. Santri itu banyak, makanya kalau sholat nggak perlu mencari yang lain. Nah kalau yang santrinya baru dikit cari, pakai kakinya dicari, geser-geser ini masih ada. Loh itu kan guyonan santri, nggak usah terlalu serius. Wong ini guyon. Jadi indah. Kalau kamu mau dimong sama Muhammadiyah, ya yang seriuslah dengan Muhammadiyah. Kalau mau dimong sama NU, seriuslah dengan NU. Saya NU. Saya NU karena kiai karena saya ini orang desa. Kiai NU ya biar di desa itu kan kalau sama NU kan enak. Kalau sholat ya ditungguin sama kiainya. Karena biasanya masih di sawah, masih di ladang, makanya kalau kiai kalau sholat zuhur biasanya bukan 11:30, 1:30 biasa. Sholat asar ya 4:30 biasa aja. Iya biasa aja, nggak usah ribut. Sholatu ala waktiha, sholat itu di atas waktu sholat zuhur itu sampai asar sampai maghrib. Ambil depan ya bagus, tengah bagus, belakang ya bagus. Ya kayak sop lah, kalau depan ya rujak cingur, tengah sop iga, belakang sendiri sop buntut, biasa. Sholli fardhu dhuhri arba'an, Allahu Akbar, baru 1 rakaat deng asar, nggak apa-apa. Boleh karena kepalanya masih di sholat zuhur. Boleh. Di sawah Pak kita pulang yuk, kenapa? Udah waktunya asar, waktunya zuhur. Ayo Bu, begitu tengah jalan ibunya ingat, ya Allah Pak tadi aku kencing ngompol, mandi dulu ya nanti aku makmum. Ya suaminya usolli fardhu dhuhri arba rakaat, adaan imaman padahal makmumnya masih mandi. Tiba-tiba baru 1 rakaat sudah waktu asar sementara ibunya masih mandi. Ya terusin aja mandi, selesai langsung nyusul usolli fardhu dhuhri arba rakaat mustaqbilal qiblati adaan makmum. Masih boleh karena kepalanya tadi kepalanya masih di sholat zuhur, cuman jangan dipakai sering-sering, itu aja. Lah itulah. Lah makanya kiai itu kalau telat ya ditunggu. Rabbana ya Rabbana. Kalau masih nggak datang ya capek ya. Tombo ati. Wong pegel ya nambani atine dhewe ya. Kalau udah nggak tahan ya diuruki jangan biasa. Santri indahnya luar biasa. Kehidupan ahli sunnah wal jamaah. Terus Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar mau pakai sarung ada cantolannya ya. Ya kenapa santri kalau longak-longok? Ya karena sinyalnya jauh. Kalau di Mekah kan sinyalnya deket, maka khusyuk. Lah ini kan sinyalnya jauh. Ada bakso aja sinyalnya hilang. Allahu Akbar, ono ting ting bakso. Sholli Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Lama ini. Udah biasa. Maka habis sholat pakai zikir untuk nambal bocor gini-gini itu. La ilallah. Sahabat itu kalau zikir diem. Ya kita juga ngerti mau sahabat murid Rasulullah. Tingkat online-nya tinggi, pulsanya banyak. Di dekat Rasulullah, masuk wifi-nya Rasulullah. Apalagi kalau di tethering. Lah di sini kuotanya mindri-mindri begini. Ya. La ilallah. Ya tidur kalau lah ini kan cara. Puasa sama aja kalau puasa. Kalau puasa sama khaitil abyadi, khaitil aswadi. Cuman kalau santri kalau keluar rumah nggak khusyuk lihat jambu, lihat mangga. Arab khusyuk karena keluar rumah lihat padang pasir. Siapa yang pengen makan padang pasir kan? Maka daripada kamu nggak khusyuk tidur. Akhirnya kemudian ada dalil terkenal naumuso imin tidurnya orang puasa itu ibadah. Akhirnya kiainya sepi, wong tidur semua. Ya ke pasar beli mercon. Akhirnya bulan Ramadan dar. Enggak usah marah karena bagi santri mercon adalah perangkat ahli sunnah wal jamaah. Biasa riang gembira santri itu kalau bawa Islam.
Malam kalau kemudian di kampung ya dokrik-dokrik sahur ora sahur sakarepmu. Haji ya di alun-alun Malang, labbaik Allahumma hajjan, kain ihram niat beneran, Ka'bahnya triplek. Kalau sudah waktunya berangkat ke Surabaya diantar sama orang sekampung, yang pergi haji masuk asrama, yang nganter belok kebun binatang Surabaya. Indah bener Islamnya santri itu. Iya, tidak ketemu Rasul, maka ya sholawatan biasa, nggak ketemu. Kalau sahabat ya assalamualaikum ya Rasulullah. Lah kalau orang sini ya Kanjeng Nabi Muhammad lahir neng Mekah dinone Senin 12 mulut tahun gajah. Udah. Yang santri ya marhaban ya nurul aini marhaban 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 jandal husaini la marhaban marhaban santri. Wassalamun mustamirun kulakini atajannat. Santri tuwek ngono ya. Halo ya Nabi. Salam. Yang seneng isyari ya tanakel atawa biasa. Yang ibu-ibu ya ya Rasulullah salamun alik dadadeng ya kan. Duhai senangnya pengantin baru itu. Iya lagi putus cinta ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika. Kan itu lagu putus cinta. Ya narep cerita karo sapa. Yang Sunda ya kayak Sunda ya. Ya Rasulullah salam salamun alik. Selila cece Sunda. Yang orang Kalimantan Selatan ya Rasulullah salamun alik munalik ya Rafi'a syaniwa darajiat fatayaje ratal alame ya uhailalju diwal karomi kota baru gunungnya bami. Itu muridnya santri, muridnya ulama. Kalau ketemu Rasul pasti lucu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sahabatku. Nah, yang dari Malang ya Rasulullah, yang dari apa? Dari Kalimantan Selatan, ya Rasulullah salamun alaik. Dari mana? Dari Kota Baru. Lagu apa itu? Kota Baru gunungnya Bamega. Ya Nabi salam alaika. Dari mana? Malang ya. Lu kenapa? Karena kita ini yang dirindukan Rasulullah. Suatu ketika sahabat biasanya membawakan air lupa, sahabat lupa, maka Rasulullah mengeluarkan mukjizatnya, dari tangan beliau keluar air, ada yang mandi, ada yang minum, ada yang apa. Setelah itu Rasul nanya, iman siapa yang paling baik di antara kalian? Menurut kalian? Iman Rasul, aku ketemu Allah, kalau iman biasa aja. Malaikat, ya apalagi malaikat ketemu Allah gak punya nafsu jelek, ya imannya bagus. Sahabat ya Rasul, sahabat kan ketemu aku, pantas saja. Iman siapa sih ya Rasul yang paling baik? Iman umatku nanti di zaman akhir yang tidak pernah ketemu aku tapi percaya dan beribadah aku, dialah yang kurindukan besok di hari kiamat. Nah itu siapa? Ya kita inilah orangnya ya Nabi salam alaika. Dari mana? Loh, itu terjadi itu besok. Jadi jangan serius-serius sembian. Kafir, musyrik, tidak usah. Nanti malu. Tiba-tiba jangan-jangan yang kamu musyrik-musyrikan malah rangkulan sama Rasulullah besok. Tidak usah. Lah kenapa? Lah ya kita ini kan diajarkan mahabbah, diajarkan cinta. Makanya kalau Habib Syekh datang, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, Nabi Muhammad, zalikal fadlu min Allah. Gok ya Hanana. Saya nggak bisa nirukan gok-goknya itu. Lah kita karena cinta, akhirnya kita juga kalau sholawatan wong cinta seneng ya. Ya biasa aja. Biasa aja. Karena apa? Santri punya mahabbat. Sholawatan ya Hanana.
Ada yang apa sholawatan kok joget-joget? Ini masalah mahabbah mas. Cinta itu memang ekspresif dari dulu. Lihat pacar jauh, yes, biasa. Ya saja. Apa kamu muji Rasul berlebihan, anta syamsun, anta badrun. Cinta itu berlebihan dari dulu dek, wajahmu seperti purnama. Iya, musyrik ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Kalimat cinta itu cenderung kalau dilihat dari fikih musyrik dek. Sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Ya musyrik, masa gak ketemu sehari mati ya. Lo kalimat cinta itu dari dulu begitu. Roma Irama kalimat cintanya musyrik, pacarnya mati. Ku tahu rumus dunia. Emang kamu ngerti rumusnya dunia? Kayak Allah aja. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang. Lah itu kan jadi musyrik, tanpa dirimu merasa hilang. Emang kamu gak punya Allah? Ya ribut. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Lo masuk pacar hilang aja tanya Allah. Makanya orang kalau ini bahasa itu hati-hati. Ada bahasa mahabbah, ada bahasa fakih. Kayak saya kemarin ngomong, ribut semua orang, aku dibully. Gara-gara saya ngomong, Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan harus didemo berjilid-jilid. Karena apa? Melarang siswa pakai jilbab. Ngamuk semua saya. Dia ngamuk, gimana Gus mau apa bener? Hoa? Iya bukan hoa. Dia melarang siswa pakai jilbab. Loh kok bisa? Lah iyalah mestilah wong siswa kok pakai jilbab. Yang pakai jilbab itu siswi. Jadi wong santri itu nek guyon itu memel. Orang Tiongkok makanannya selalu babi sama anjing. Dan kaum muslimin makan setiap hari. Loh ya wow kok begitu loh. Apa memang kaum muslim makan babi? Loh, saya kan ngomong orang Tiongkok makanannya babi sama anjing dan kaum muslimin makan setiap hari. Loh ya iya kalau nggak makan setiap hari ya mati. Tapi yang dimakan tempe gitu bukan inilah. Makanya hari ini orang banyak reaksioner. Zaman Sayyidina Umar ada orang pidato. Hei saudara-saudara sekalian, sayalah orang yang bisa berlari dari rahmat Allah. Saya selamat tidak kena rahmat Allah. Yuk ditempilingi orang sekampung. Bonyok dia. Enggak kapok dia pidato lagi. Saya adalah orang yang benci dengan barang hak. Tempilingi lagi ke orang benci dengan barang hak. Besoknya bonyok lagi gara-gara pidato. Saya adalah orang yang beruntung karena saya memiliki sesuatu yang Allah tidak punya. Waduh memiliki. Tapi Sayyidina Ali kan pinter nanya. Oh kamu pasti ada maunya, apa maumu? Kamu bisa lari dari rahmat Allah dan selamat tidak kena rahmat Allah. Iya Ali, waktu mau ke pasar ada hujan, saya lari dan saya bersembunyi, akhirnya saya nggak kena hujan. Hujan kan rahmat. Terus kamu benci barang hak itu apa? Saya benci mati, mati itu hak tapi saya nggak mau. Lah kamu apa yang kamu punya tapi Allah nggak punya? Ya aku punya anak istri, Allah nggak punya. Makanya orang cerdas itu nggak reaksioner. Biasa aja. Maka kalimat mahabbah ya begitu. Saya Jalaluddin Rumi pidato, Allah rugi, saya beruntung. Loh Allah rugi, kamu beruntung gimana? Iya, Allah rugi, saya beruntung. Awas kamu tak bunuh kalau tetap mengatakan. Iya, Allah rugi, saya beruntung. Ceritanya gimana? Ya kan aku sama Allah saling mencintai. Aku dapat Allah zat yang maha agung, Allah dapat aku begini, rugi. Lah maka kalimat cintai Robi'ah al-Adawiyah, siapa yang berani sekarang? Ya Allah, kalau ada nikmat buatku di dunia, aku nggak butuh serahkan sama musuhmu ya Allah. Kalau ada nikmat buatku di akhirat, aku nggak butuh serahkan sama kekasihmu ya Allah. Kalau nanti ibadahku karena pengen surga, tutup surga dariku. Kalau ibadahku karena takut neraka, bakar aku di dalam neraka, buka neraka, bakar aku di dalamnya. Tapi kalau ibadahku karena aku rindu padamu ya Allah, awas ya Allah, jangan kau palingkan wajahmu dariku. Berani semuanya?
Ini kalimat mahabbah. Makanya orang kalau nggak ngerti itu, makanya yang bisa menggambarkan kalimat cinta yang paling baik itu Ibnu Katsir dalam kitabnya Qissatul Anbiya menceritakan burung pipit jatuh cinta. Dia lupa merayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Burung pipit ini lupa kalau Nabi Sulaiman ngerti bahasa burung, maka burung pipit merayu, "Dek Pipit." Apa Mas Pipit? "I love you." Pret. Lah Pipit empret putri di pret itu lah, yang Pipitnya emosi. Berdiri di samping singgasana Nabi Sulaiman, "Pek. Dek Pipit, aku mencintaimu. Jangan kau sepelekan cintaku padamu. Aku merindukanmu setiap hari, pagi, siang dan malam. Kenapa kau lukai hatiku dengan kau sebut pret? Apakah aku harus membuktikan cintaku padamu? Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan kerajaan ini. Akan aku hancur leburkan kerajaan ini. Akan aku ambil mahkota Sulaiman, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu." Nah burung pipit kayaknya kecil gitu, tapi begitu gini. Nabi Sulaiman ya ketawa lah, "Pret lambemu." Lah burung pipit itu tiba-tiba, "Ya Sulaiman, jangan begitulah. Mengertilah, aku memang kecil, gak mungkin menghancurkan kerajaanmu. Tapi kamu harus mengerti, inilah kalimat pipit kalau lagi jatuh cinta." Katanya. Cinta itu memang ekspresif. Jadi biasa aja ya. Lah itulah maka orang itu hulu, berlebihan ini, berlebihan. Ini bangsa, ini sesuatu yang sudah kita jaga. Tapi kadang mahasiswa nggak ngerti, ada prakondisi untuk meruntuhkan gerakan besar. Ada prakondisi. Dulu khutbah itu saling memaki. Maka Imam Syafi'i kemudian mencari dasar khutbah. Dia bagian dari sholat Jumat. Maka kemudian cari imam li ulama'ihim li masyayikhihim. Karena tua maka kemudian kalau khutbah terlalu lama harus pakai pegangan. Lahirlah mimbar. Tapi karena rukun tidak boleh gini-gini maka harus ada tongkat. Akhirnya khutbah rukun, tenang, mau nggak bisa begini-begini mau nggak ada tongkatnya. Begitu prakondisi khutbah harus dipakai alat memaki, maka yang mulai dihilangkan adalah tongkat dan mimbar. Hasilnya orang begini-begini. Sekarang semua mimbar menjadi begini-begini. Ketika prakondisi seneng mahasiswa baru, oh indah, itulah Islam moderat, itulah Islam revolusioner, Islam yang egaliter. Rasulullah disebut Sayyidina marah. Padahal taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dukum ba'dha. Jangan kau sebut nabiku, kau seperti sebut temanmu. Maka ya Habiballah ya Syafi' Allah. Tapi itu dihilangkan, enggak boleh. Rasulullah ini kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Enggak boleh pakai Sayyidina. Begitu tanpa Sayyidina akhirnya Muhammad. Kalau Muhammad aja disebut Muhammad, apalagi Jokowi. Nah ya sudah. Ini prakondisi. Bangsa butuh persatuan, maka ada orang makan diajak bareng-bareng. Orang mati bareng-bareng. Mulai dipisah satu-satu, bid'ah, musyrik, kafir. Akhirnya masyarakat yang bersatu tercerai-berai. Maka menjadi satu keanehan. Pemuda-pemuda Indonesia di zaman dulu mempersatukan bangsa dengan sumpah pemuda. Tapi sekarang pemuda memecah bangsa dengan khilafah dan bid'ah. Kita pakai merah putih, dipecah pakai bendera khilafah. Dan mengatakan ini bendera tauhid, bukan. Itu bendera Hizbut Tahrir. Karena modelnya itu. Kalau ada lingkarannya namanya bendera ISIS. Kalau bertulis berwarna hijau, ada pedangnya itu bendera Saudi. Jangan kau paksa kami untuk mengatakan itu bendera tauhid, bukan. Bendera tauhid bukan seperti itu. Karena itu bukan bendera tauhid, itu kalimat tauhid, bukan bendera. Bagi kami kalimat tauhid sudah kita selesaikan, dijadikan landasan setiap hari zikir dan tahlil. Kamu belum ngerti cara meletakkannya, maka kamu bawa kemana-mana. Dan katakan kamu kalau anti ini anti tauhid, anti la ilaha illallah, enggak, aku tahlilan pakai la ilaha illallah. Seperti saya anti bendera PKI. Bendera PKI Palu Arit saya anti. Tapi kalau kami ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang pakai palu, jadi nggak usah ribut ya. Ini loh bangsa, mahasiswa berada di paling depan, rektor terutama. Punya tanggung jawab besar, 68.000 orang harus menjadi bagian integral untuk pembangunan bangsa. Bukan bagian dari yang memecah bangsa Indonesia. Ya, dan sekarang semuanya sedang pakai masjid.
Maka berhati-hatilah Pak Rektor, kalau kemudian ada penceramah-penceramah masuk masjid yang mengarah kepada perpecahan, Pak Rektor punya kebijakan. Ya, karena masjid sedang dipakai. Ya inilah, saya kadang prihatin juga. Di masjid-masjid ada orang disandra, dipukuli. Ya Allah, ini masjid. Ngambil barang aja tidak boleh. Harus digeser pakai kaki. Karena kamu akan mencuri barang di masjid. Takmir itu kalau ketemu barang tinggalan itu kalau coro fikih jangan diambil. Kamu mengambil barang orang. Ini rumah harus digeser pakai kaki. Masukkan ke kotak di pojok. Itu ilmu fikih. Ini malah mukuli orang, ya Allah. Oh ini viral. Viral gimana? Loh ini masjid. Masjid juga jangan dikunci. Kalau masjid dikunci, ya terus kalau mau sholat gimana? Kalau ada ayam naik masjid, alhamdulillah. Karena takmir bisa praktek tohara membersihkan tele ayam di atas masjid. Ya ini kesadaran kebangsaan, kesadaran bangsa diemban betul oleh santri. Karena namanya juga tetap santri bersama kiai. Maka semoga semua bermanfaat dan ngaji kita pagi sore ya. Sore hari ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan bangsa kita tetap menjadi bangsa yang maju dan bisa kita wariskan pada anak cucu sampai hari kiamat, menjadi sesuatu yang bisa diharapkan menjadi jariah para pendahulu untuk nanti diambil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.